إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan suratul Ra'd ayat 11 insyaallah. Ala hadhihi niyyah kulna salih wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdu lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Setelah di ayat yang lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang bagaimana Allah mengetahui segala perkembangan janin manusia di dalam rahimnya dan juga janin-janin makhluk-makhluk yang lain. Tapi khusus kepada manusia ini sebagai khalifatullah, Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana pengetahuan Allah, penjagaan Allah dan rahmat Allah yang Allah karuniakan kepadanya. Dan di ayat ini di samping apa yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada hamba-hambanya, Allah menerangkan lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Baginya, ya biasa diartikan manusia, ya. Artinya mulai tadi dari proses perkembangan janin dan seterusnya sampai lahir dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Bagi manusia tadi, ya, ada malaikat-malaikat yang secara bergiliran menjaganya. Mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Ada malaikat-malaikat yang silih berganti min baini yadayhi wa min khalfihi, artinya yang menjaga baik di hadapannya maupun di belakangnya. Apa tugas mereka muaqibat ini?
Ya, ini malaikat-malaikat yang saling aplusan, bergantian menjaga manusia. Yahfazunahu min amrillah, yang akan menjaganya dari perintah Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kemudian Allah ingatkan, penjagaan ini tentunya adalah bagian dari rahmat Allah, bagian dari nikmat Allah. Bagaimana manusia kalau dia lihat ya, di sekelilingnya banyak sekali hal-hal yang akan membahayakannya. Ya, apalagi kalau dilihat di mikroskop gitu, kuman-kuman dan sebagainya. Kadang-kadang kita salah makan atau apa seperti itu. Pasti sebenarnya banyak sekali bahaya-bahayanya, tapi dengan kekuasaan Allah dan rahmat Allah, Allah memberikan penjagaan kepada manusia tersebut. Akan tetapi penjagaan ini, nikmat ini, ya biasanya yang merusaknya itu adalah manusia itu sendiri. Innallaha, Allah tegaskan di sini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tadi kepada suatu kaum sehingga kaum itu yang merubahnya sendiri. Ya. Dia sendiri yang merusaknya. Ghayyara yughayyiru ini biasa diartikan perubahan dari baik menjadi buruk, ya, seperti itu. Artinya jika dia tidak merubah menjadi buruk, dia tentu akan berada di dalam kebaikan tadi, dalam nikmat tadi. Ya, ayat ini sering juga ada yang menggalnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah nasib seorang kecuali kalau orang itu sendiri yang mau merubah nasibnya. Ini artinya ini memiliki makna yang bagus, pengertian seperti ini. Memang seperti itu. Akan tetapi juga kita harus ingat di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang hal yang sama seperti ini, wa ma kana Allahu mughayyiran ni'matan. Lebih jelas lagi kata ghayyara Allah kaitkan di sini. Wa ma kana Allahu mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak mungkin merubah suatu kenikmatan yang dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu ya ketika Allah sebelumnya menceritakan azab yang Allah timpakan kepada Firaun dan pengikutnya. Allah kasih alasan, ya dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Yang demikian itu Allah tidaklah atau tidak mungkin mau merubah suatu nikmat yang Allah sudah berikan kepada suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka sendiri yang merubah, yang merusak ya nikmat itu yang ada pada dirinya. Wa annallaha samiun alim. Berarti itu. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Jika Allah menghendaki keburukan kepada suatu kaum, fala maraddalah, ya, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Wa ma lahum min dunillahi mawal, dan tidaklah bagi mereka selain Allah ada penolong lain. Nah, ini penjelasan mu'allif, nanti kita lihat bagaimana makna dari lahu mu'aqibatu min baini yadihi wa min khalfihi, juga innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Kita baca tafsirnya. Al-mu'aqibatul ghaibiyah, ya. Penjaga-penjaga yang artinya malaikat yang silih berganti, mu'aqibat itu yang saling aplusan, al-ghaibiyah secara ghaib. Alimna fil ayati sabiqati anna Allah bima annahu alimul ghaibi wasyahadah fa innahu ya'lamu
asraran nasi wa khafayahum. Kita ketahui di ayat-ayat yang lalu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah adalah alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui yang gaib maupun yang nampak. Allah Subhanahu wa taala mengetahui rahasia-rahasia manusia dan apa yang tersembunyi pada diri mereka. Wa tudhifu hadhil ayata annahu ma hifdhi wa hirasatillah li'ibadihi fa inna lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Di samping itu, di samping pengetahuan Allah tentang rahasia hamba-hambanya, rahasia manusia, dan di samping penjagaan dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya, Allah pun memiliki para malaikat-malaikat yang silih berganti yang akan selalu menjaganya dari perintah Allah, dari ketentuan Allah. Min amrillah, dari ketetapan Allah. Walikai la yatasawwaru ahadun anna hadzal hifdha biduni syurutin wa yanghamisu fil mazallat. Agar supaya tidak ada seorang yang membayangkan bahwasanya penjagaan ini tanpa syarat, jaga terus sampai meninggal lagi. Dan dia tenggelam dalam hal-hal yang menggelincirkan dirinya. Artinya tenggelam di dalam dosa. Oh, dia tenggelam dalam dosa, tetap dia katakan, pasti Allah akan menjaga dia, seperti itu. Ya, au yartakibu dzunub al-mujibah lil iqab, atau dia melakukan dosa-dosa yang mana dosa itu akan mendatangkan siksa Allah yang Allah sudah ancam di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat-ayat yang lain. Bagaimana kalau orang yang melakukan kezaliman, perusakan, pasti tidak akan lepas dari azab Allah. Enggak, kan Allah memiliki muaqibat. Dia bayangkan seperti itu. Tidak sedemikian itu, ya. Wa ma'a kulli dzalika yantadhiru minallahi awil malaika ay yahfadhu. Walaupun demikian dia sudah tergelimang dalam dosa, melakukan hal-hal yang akan mengundang bencana dan azab Allah, dia tetap yantadhiru minallahi awil malaika ay yahfadhu. Dia menantikan Allah akan selalu menjaganya dan juga para malaikat akan menjaganya. Yu'allilul Qur'an dzalika biqauli. Al-Qur'an kemudian memberikan alasan tentang yang demikian itu, artinya bagaimana penjagaan ini tentunya tidak lepas dari apa yang Allah katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah, artinya penjagaan tersebut Allah tidak rubah, ya. Nikmat tersebut tidak rubah sampai manusia itu sendiri yang merubahnya. Wa kaila yatadabaru ilal adhan annahu ma'a wujudil malaikatil hafizati fa ayyu ma'nan lil adabi awal jaza, ya. Agar supaya tidak terbersit di dalam benak kita bahwasanya walaupun adanya malaikat penjaga yang akan menjaga kita itu, lalu apa makna dari azab dan balasan? Huna tudhiful ayatu. Kemudian di sini ayat itu menambahkan, wa idza aradallahu biqaumin su'an. Jika Allah menghendaki keburukan bagi suatu kaum, fala maradda lahu, maka tidak ada yang dapat menolongnya, yang menolaknya. Wa ma lahum min dunihi miwal, dan mereka wa ma lahum min dunihi miwal, dan bagi mereka tidak ada selain Allah pemberi perlindungan. Walihada sabab, oleh sebab ini, fa innahu hina suduril adabil ilahi ala qaumin aw ummatin, ketika muncul adab ilahi kepada suatu kaum atau suatu umat, fasawfa yantahi daurul muaqibat wa yatrukuna al insan uradatan lil hawadits. Maka pada saat itu berakhirlah penjagaan malaikat dan mereka biarkan manusia itu menjadi sasaran bagi peristiwa-peristiwa tersebut. Ya, tentang ayat ini muallif memberikan penjelasan yang panjang, cukup panjang di sini kita baca, ya.
bahsan, ada dua pembahasan. Ma hiyal mu'aqibat. Apa itu yang disebut malaikat penjaga atau malaikat mu'aqibat, artinya malaikat yang saling bergantian. Al-mu'aqibat kama jaa fi Majma'il Bayan al-Allamah At-Tabrasi wa ma qala ba'dul mufassirin jam'u mu'aqibah. Al-mu'aqibat ini sebagaimana di kitab di Majma'il Bayan dan juga yang apa yang dikatakan oleh para mufassir, ini jamak dari mu'aqibah. Wahia bidawriha jam'u mu'aqib. Mu'aqibat ini jamak dari mu'aqibat dan juga sebagai jamak dari mu'aqib. Wa ma'nahu al-majmu'atu allati ta'malu bi syaklin mutanawib wa mustamir. Artinya mu'aqib ini adalah sekelompok arti makhluk yang bekerja secara silih berganti dan terus menerus. Itu arti mu'aqib. Ya, makhluknya di sini maksudnya adalah malaikatnya. Wadzahiru minal ayati anna Allah subhanahu wa ta'ala amara majmu'atan minal malaikati bi ay yahfadhul insana fil laili wan nahar wa min baini yadihi wa min khalfihi. Dan zahir dari ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan sekelompok malaikat yang akan menjaga manusia siang malam dan juga baik di hadapannya maupun di belakangnya. Innal insana biduni syakkin mu'arradun fi hayatihi ila kathirin minal hawadithir ruhiyyati wal jismiyah. Sungguhnya manusia tanpa diragukan lagi, dia akan menjadi sasaran dalam kehidupannya. Ini sasaran dari banyak peristiwa-peristiwa, baik itu yang bersifat arti mu'arradun, sasaran atau serangan ya, menjadi sasaran dari dalam kehidupannya, dari peristiwa-peristiwa baik rohani maupun jasmani. Fal amradu wal mutaghayyiratu fis sama'i wal ardi muhitatun bil insan. Penyakit-penyakit dan hal-hal yang berubah ya, di langit maupun di bumi, ya, fenomena-fenomena alam ya. Itu selantiasa muhitatun bil insan, meliputi manusia. Wa khususan fi marhalat tufulah allati la yudriku fiha ma yajri hawlahu wa yakunu hadafan sahlan lil isabati biha. Terutama sekali pada saat dia masih bayi, masih kecil, ya, yang mana dia tidak dapat memahami apa yang terjadi di sekelilingnya. Ya, bayi itu yang terlahir, ya, nggak tahu apa yang terjadi, ya, hal-halnya di sekelilingnya. Wa yakunu hadafan sahlan lil isabati biha, dan dia menjadi sasaran yang mudah untuk terkena, ya, penyakit-penyakit dan apa saja yang di sekelilingnya. Faqad yata'ajjabul insanu kaifa yanju tiflu wa yanmu min baini jamil hawadits. Terkadang manusia merasa ta'ajjub, bagaimana bayi ini bisa selamat dan tumbuh berkembang di antara semua peristiwa-peristiwa ini. Wa khususan fil awail allati la tudriku hadhihi al-masail wa tu'ani min qillatil imkaniyati. Ya, terutama sekali pada keluarga-keluarga yang tidak memahami masalah ini, nggak kenal ya, tentang kesehatan, dan dia juga hidup ya serba kekurangan, ya, min qillatil imkaniyat, artinya serba kekurangan sarana, ya, karena hidup dalam keadaan miskin. Ka'abna'ir rif alladzina yu'anuna min al-hirman wal faqr wa hum mu'raduna lil amrad aktsara min ghairihim. Ya, seperti orang-orang yang tinggal di padang pasir, alladzina yu'anuna minal hirman, yang mana artinya orang-orang yang hidupnya ya serba kekurangan, ya, yu'anuna minal hirman dan fakir, wa hum mu'raduna lil amrad, dan mereka juga ya menjadi sasaran bagi penyakit lebih dari yang lain. Kita juga saksikan bagaimana ada orang yang hidup ya, tinggal di kolong-kolong jembatan, ada bayinya, tapi kok dia nggak sakit seperti itu. Ya. Wa idza ma an'amna an-nadhara fi hadhil masail fa sawfa najidu anna hunaka quwa muhafizah.
Kalau kita perhatikan tentang masalah ini, kita akan dapati bahwasanya ternyata di sana ada kekuatan yang menjaga. Tahfadul insan fi muqabili hadhil hawadits kadir'il waqi, yang akan menjaga manusia ya untuk menghadapi segala peristiwa-peristiwa ini seperti tameng yang sangat melindungi. Seperti tameng pelindung ya. Wa katsiran ma yata'arradul insan ila hawadits wa khatiratin wa yatakhallasu minha bi syaklin i'jazi taj'aluhu yash'uru anna kulla dhalika laysa sudfatan wa innama hunaka quwan muhafizah tahmihi. Banyak sekali ya manusia itu menghadapi peristiwa-peristiwa yang berbahaya dan kemudian dia bisa terbebas dari mara bahaya tersebut ya dalam bentuk yang ijazi, yang miracle, yang artinya di luar nalar manusia. Taj'aluhu yash'uru anna kulla dzalika laysa sudfah. Dia merasakan bahwa semua itu tidak terjadi secara kebetulan. Wa innama hunaka quwan muhafizah tahmihi. Dan bahwasanya di sana ada kekuatan yang menjaga, yang selalu menjaganya. Wa hunaka katsirun min al-ahadits al-manqulah 'an al-a'immah an a'immatil muslimin tu'akkidu dzalika wa min jumlatiha al-hadits al-marwi 'an al-imam al-Baqir alaihi salam fi tafsir hadhihi al-ayah yaqul yahfadhu bi amrillah min an yaqa fi ruqiyyin aw yaqa 'alaihi ha'itun aw yusibuhu syai'un ya. Banyak sekali hadis yang manqul dari para a'immah muslimin yang menguatkan tentang hal tadi ya, bagaimana manusia mendapat penjagaan dari Allah. Ya, terutama di sini ada hadis yang diriwayatkan dari Imam Muhammad al-Baqir dalam menafsirkan ayat di atas, maksudnya yahfadul bi amrillah. Ya, malaikat itu menjaga dengan perintah Allah. Min an yaqa'a fi ruqiyyin, ya, agar orang itu tidak terjatuh dalam suatu kelemahan, au yaqa alaihi haitun, atau dia tertimpa misalnya tembok atau sesuatu yang rubuh, au yusibuhu syai'un, atau dia terkena sesuatu. Hatta idza ja'al qadaru khallau bainahu wa bainahu yadfa'unahu ilal maqadir, sehingga ketika sudah datang ketentuan Allah, mereka membiarkan antara dirinya dengan apa yang khallau bainahu wa bainahu yadfa'una ilal maqadir. Artinya mereka berlepas tangan, membiarkan orang tersebut ya kepada ketentuan Allah. Wa huma malakani yahfadhaniha bil-laili wa malakani fin nahari yataqabaniha, ya, wa yataqabanihi. Yang keduanya itu adalah malaikat yang senantiasa menjaganya di waktu malam, dan juga malaikat yang senantiasa menjaganya di waktu siang, saling bergantian. Dan di dalam hadis yang lain dari Imam Ja'far Shadiq yaqul ma min 'abdin illa wa ma'ahu malakani yahfadhanihi fa idza jaa al-amru min 'indillahi khalaya bainahu wa baina amrillah. Tidak ada seorang hamba kecuali di sana ada dua malaikat yang senantiasa menjaganya. Apabila sudah datang ketentuan Allah, ya, dia biarkan orang itu dengan apa yang terjadi dari ketentuan Allah. Artinya kalau sudah memang sesuatu yang mesti terjadi kepada orang tersebut karena al-asbab ya yang sudah hilang, ilat untuk penjagaannya hilang, ya malaikat itu membiarkan orang tersebut mengalami apa yang dialami ya oleh orang tersebut dari musibah. Wa naqra'u fi Nahjil Balaghah an Amirul Mukminin, kita juga baca dalam kitab Nahjil Balaghah dari Imam Ali, inna alaihi salam inna ma'a kulli insanin malakaini yahfadhanihi ya fa idza ja'al qadaru khalaya bainahu wa bainah. Sungguhnya bagi setiap manusia ada dua malaikat yang senantiasa menjaganya kalau datang perintah Allah, ketentuan ya, dari Allah maka dia biarkan antara dirinya dengan orang tersebut. Artinya enggak dijaga lagi.
Kama naqra'u fi Nahjil Baghlaghah fi wasfil malaikati minal khutbatul ula wa minhumul hafadhatah. Hafadhah li'ibadihi. Di antara mereka ada penjaga-penjaga bagi hambanya. Innahu adamu idrakina liwujudil mu'aqibati an tariqil hissi aw at-tajribatil ilmiyah laysa dalilan ala adami wujudihim. Sungguhnya ketidakfahaman kita, ketidakpengetahuan kita liwujudil mu'aqibat akan adanya para malaikat yang silih berganti menjaga itu. Antariqil hissi wa awit tajribatil ilmiyah, ya, kita nggak paham ya hal tersebut melalui indera kita, kok kita nggak merasakan, atau melalui eksperimen secara ilmiah. Itu bukan berarti dalil atas ketidakadaan mereka, gitu ya. Karena banyak hal-hal yang di luar indera kita, di luar bahkan akal kita, ya. Atau dengan eksperimen ilmu pengetahuan belum terbukti, ya, itu bukan berarti kalau di sana Al-Quran sudah mengatakan yang benar pasti Al-Quran. Ya, kemungkinan ya, ilmu pengetahuan itulah belum mencapai ya pada derajat atau kemampuan yang bisa mendeteksi hal tersebut. Ya, artinya di sini bukan menjadi dalil atas ketidakberadaan al-mu'aqibat tadi. Karena al-mu'aqibat ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerangkan. Dan apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran itulah yang pasti, lebih pasti dari ilmu pasti, ya. Li'annahu ghairu munhasir fi hadzal majali faqat, karena hal ini tidak hanya terbatas dalam masalah ini. Fal Qur'anul Karim wal masadir al-ma'rifiyatil ukhra asyarat ila umurin katsirah wara al-hissi. Al-Quranul Karim dan juga sumber-sumber pengetahuan yang lainnya mengisyaratkan banyak hal yang berada di luar jangkauan indera kita. Wallati la yumkinu itsbatuha bituruqil adiyah, yang enggak bisa dibuktikan dengan cara-cara yang biasa. Wa aktsaru min dzalika ma qulnahu sabiqan. Lebih dari itu, seperti apa yang sudah kita katakan terdahulu. Min annana nata'arradu fi hayatina ila katsirin minal makhatir. Bahwasanya kita ini ya, menghadapi dalam kehidupan kita ini banyak sekali bahaya. Wallati la yumkinun najah minha illa biwujudi hadzal quwa al-muhafizah. Dan yang mana enggak mungkin kita bisa selamat dari bahaya-bahaya tersebut kecuali dengan adanya kekuatan yang menjaga itu. Ya. Ya, kita lihat bagaimana dari debu yang ada sekelilingnya yang sudah kotor, seharusnya ya, bahaya ini kalau tanpa penjagaan dari Allah, ya semua manusia bakal terkena bahaya seperti itu. Kuman-kuman yang ada di sekitar kita yang kita nggak lihat, ya, itu juga membahayakan, ya. Tapi banyak sekali hal-hal yang manusia itu terhindar dari bahaya tersebut. Tapi bukan berarti kita kemudian hidup dengan cuek saja tersebut, tidak memperhatikan hal tersebut, tidak mau menjaga kebersihan, tidak mau merawat diri kita. Nah akhirnya ya tadi kalau kita ya tergelincir terus dalam perbuatan dosa ini secara ma'nawi, ya, dan juga perbuatan secara yang zahir, ya, perbuatan-perbuatan yang menyalahi ketentuan Allah secara kauniyah, ya, seperti hidupnya nggak bersih, ya, jorok seperti itu. Jangan terus mengatakan, pasti Allah menjaga, kan lahum akibatun. Enggak, Allah perintahkan kita jaga dulu diri kita. Kita perbaiki diri kita, ya, supaya nikmat Allah tadi, ya, muaqibat itu tidak hilang. Ini yang harus kita sadari, ya. Yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, ayat ini setelah mengatakan lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah, Allah ingatkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini muallif kemudian ngasih catatan wa ra'aitu fi hayati ba'dan min hadhihi an-nawahij namadhij al-muhayyirah.
Aku pun menyaksikan dalam kehidupanku sebagian dari contoh-contoh yang yang mengherankan ini. Wallati kanat binisbati li ka syakhsin ka syakhsin sa'ubat tasdiqu dalilan ala wujudi hadzal mu'aqqib la mar'i. Dan kalau secara pribadi aku sendiri itu sulit membuktikan kalau ini sebagai bukti atas adanya al-mu'aqqib. Jadi banyak peristiwa seperti itu. Dulu pernah kita dengar waktu peristiwa kereta tabrakan di Bintaro sana. Ya, kereta tabrakan. Ternyata ada bayi yang lain banyak, bahkan yang mangkunya sendiri itu meninggal. Banyak yang meninggal. Ya. Tapi harus bayi yang selamat seperti itu. Ini adalah bagian kenapa bisa seperti itu, padahal kemungkinannya ya secara logikanya dia pasti juga akan terhempas ke sana kemari dan binasa, tapi dia selamat. Inilah yang sebagai bukti ada al-mu'aqibat yang menjaganya. Ini banyak ya peristiwa tersebut yang dialami oleh manusia. Dan ini pasti ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an adalah sesuatu yang pasti ya. Akan tetapi kita juga harus menjaga nikmat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Yang kedua, at-taghyir yabda'u minan nafas. Perubahan dimulai dari diri. Ini merupakan qanunun am, ini adalah sudah merupakan ketetapan umum atau sesuatu yang sudah aksiomatis. Tubayyinul jumlatu innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Ayat yang menyatakan bahwasanya Allah tidak merubah apa yang sudah ada pada suatu kaum. Wallati ja'at fi mawridaini mutafawitaini fil Qur'anil Karim, yang datang dalam Al-Qur'an secara berbeda konteksnya, li'annaha qanunun am, karena ini adalah merupakan ketentuan umum, wa qanunun hasimun mumundzir, dan ini adalah ketetapan yang tegas dan ini ketetapan yang penuh peringatan buat manusia ya. Ini maksudnya wallati ja'at fi mawridain, yaitu yang ada di dalam surah Ar-Ra'd ini, dan juga ada di dalam surah Al-Anfal ayat 53 tadi yang saya bacakan. Dzalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau di ayat ini Ar-Ra'd enggak disebut ya, mughayyiran nikmatan, nikmatnya enggak disebut ya, karena ayat ini ditafsirkan oleh ayat yang Al-Anfal 53 tadi. Ya, karena maksudnya merubah tadi ya, merubah muakibat tadi ya. Nikmat muakibat yang Allah berikan kepada manusia itu ya tidak akan berubah ya, kecuali manusia itu sendiri yang merubahnya. Dan ini menjadi ketentuan umum seperti itu, bagaimana perubahan itu dari diri manusia. Ya. Hadzal qanun alladhi huwa wahidun min al-qawanin al-asasiyati li'ilm al-ijtima' fil Islam. Ini adalah salah satu ketentuan ya, qanun hukum ya, seperti itu, ketentuan yang mana itu salah satu dari ketentuan-ketentuan mendasar untuk ilmu kemasyarakatan, ilmu sosial di dalam Islam. Ya. Suatu masyarakat kalau mau berubah ya harus dari diri mereka sendiri. Ya. Mau tetap mendapatkan nikmat Allah, anugerah Allah, harus dari diri mereka sendiri. Ya, dia harus merubahnya. Yaqulu lana inna ma yusibukum huwa min 'indi anfusikum. Ya, sungguhnya apa yang menimpa kalian, sungguhnya itu adalah dari diri kalian sendiri. Wa ma asabal qauma min as-sa'adati wasyaqa huwa mimma amilat aydihim. Apa yang menimpa suatu kaum, suatu masyarakat, baik dari kebahagiaan atau kesengsaraan, ya, itu adalah hasil dari apa yang dilakukan oleh tangan mereka sendiri.
wa ma yuqalu minal hadzi was-sudfati wa ma yahtamiluhu al-munajjimuna laisa lahu asasun minas sihah. Adapun apa yang dikatakan, oh ini mah nasib baik, wasudfah, kebetulan, atau apa yang diprediksi oleh para peramal, munajimun, ya, laisa lahu asasun minas sihah, itu tidak memiliki dasar kebenaran. Fal asasu wal qaidatu hiya iradatul ummati idza aradatil izzata wal iftikhar wat taqaddum. Nah, yang menjadi dasar dan menjadi kaidah adalah kemauan umat itu sendiri. Kalau dia memang menginginkan kemuliaan, ya, kebanggaan dan kemajuan, ya harus mereka yang memulainya dan mereka harus, ya, menjalankan hal tersebut. Awil aksu in aradat hiya adzillah wal hazimah, atau sebaliknya, kalau memang umat itu menginginkan, ya, kehinaan, ya, kekalahan, ya, berarti umat itu sendiri yang memang melakukan hal tersebut. Ya. Hatta lutful ilahi awil iqab la yakunu illa bimuqaddimatin, sampai karunia Allah, ya, atau siksaan Allah itu tidak terjadi kecuali ada pendahuluannya. Ada sebabnya. Fatilka iradatul umami fi taghyiri ma bi anfusihim hatta yashmalhum al-lutfu awil i'adzabul ilahi. Kehendak itu muqaddimah tersebut adalah kehendak dari umat itu sendiri, ya, di dalam merubah apa yang ada pada dirinya, pada diri mereka, sehingga mereka mendapatkan karunia Allah atau mendapatkan azab Allah. Ya, bagaimana diri mereka? Ya, seperti itu. Sehingga, ya, Allah Subhanahu wa taala kan dari sering yang kita bacakan hadis qudsi, ketika orang mau mendapatkan meraih hidayah Allah, dia harus jalan dulu, ya, waman atani shibron ataituhu dhira'an, barang siapa yang mau datang kepadaku satu jengkal, aku datang kepadanya satu hasta. Ini menunjukkan siapa dulu yang mau merubah itu, orang itu dulu dia mau datang kepada Allah, nanti Allah datang lebih cepat kepadanya. Seperti Allah akan bantu, karena, ya, kemampuan manusia, ya, terbatas seperti itu. Tapi kalau dia ada tekad, keinginan untuk maju, untuk mendapatkan lutfullah, untuk mendapatkan hidayah Allah, Allah akan membantu dia. Barang siapa yang datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya berlari. Seperti itu. Jadi siapa dulu yang itu harus manusia itu sendiri mau menjaga, ya, harus meraih dia punya apa harapan tadi. Wa bi ta'birin akhar, dengan kata lain, inna hadzal aslal qur'ani alladhi yubayyinu wahidan min ahammil masailil ijtima'iyyati fil Islam. Dengan kata lain, ya, sungguhnya dasar secara Qur'ani ini, ya, prinsip secara Qur'ani yang menjelaskan salah satu dari masalah-masalah sosial, ya, di dalam Islam. Ini adalah prinsip yang Allah terangkan, ya, dalam suatu pendidikan sosial atau masalah sosial di dalam Islam. Yu'akkidu lana anna ayyata ghairin kharijiyyin lil umami murtabitun bit taghyir ad-dakhililah. Ini menekankan kepada kita, menjelaskan kepada kita, perubahan apapun yang sifatnya eksternal bagi suatu umat itu sangat berkaitan dengan perubahan internal, perubahan dari dalam. Ya. Negara lain mau bisa menjajah suatu negara, ya, misalnya dari luar mau menjajah, ya, Indonesia misalnya kita, ya, kalau kita, ya, bisa mempertahankan nikmat Allah, persatuan yang ada pada kita, ya, kita bisa menghalau itu. Tapi ketika ada pengkhianat-pengkhianat yang mau, ya, yang merusak dari dalam, ya, akan mudah, ya, dari luar mempengaruhi itu. Ya. Jadi ayu taghyirin kharijin lil umam, perubahan apapun, ya, yang bersifatnya eksternal dari luar itu sangat berkaitan dengan perubahan ad-dakhili, murtabitun bit taghyir ad-dakhililah, sangat berkaitan dengan perubahan yang diciptakan oleh
orang-orang yang ada di dalam suatu umat itu sendiri. Wa ayyuna jahin aw fashadin yusibul ummata nasyu'un min hadzal amr. Kesuksesan apapun atau kegagalan, kekalahan apapun yang menimpa suatu umat itu muncul dari masalah ini. Walladzina yabhathuna 'anil awamil al-kharijiyyati litabriri a'malihim wa tasarrufatihim wa ya'tabiruna al-quwa al-musta'mirah wal mutasallitah hiya sababu fi syaqa'ihim yaqauna fi khata'in kabir. Dan mereka-mereka yang membahas atau mencari faktor-faktor eksternal untuk membenarkan perbuatan mereka dan segala perilaku mereka, dan mereka menganggap kekuatan penjajah lah ya, dan kekuatan para agresor, dia itulah yang menjadi sebab kecelakaan mereka. Yaqauna fi khata'in kabir. Ini orang yang berada di dalam kesalahan yang besar. Kalau hanya menyalahkan faktor eksternal saja seperti itu, oh ini dari luar, ada kayak itu dari luar semuanya. Tapi nggak perhatikan faktor di dalam, ya ini berada dalam kesalahan yang besar. Ya, seperti demo yang kemarin selalu, oh ini demonya dari luar, iya. Itu adalah satu faktor. Tapi kalau hanya beralasan dengan itu, ini ada kesalahan besar. Ya, dari dalam juga ada faktor-faktor yang mengakibatkan hal tersebut. Ya. Lianna hadhil quwa al-jahannamiyya la tastati' an taf'ala syai'an idza lam takun ladaiha qudratun wa markazun fi dakhil mujtama'. Karena kekuatan jahanam ini maksudnya kekuatan yang merusak ini, yang dari luar itu. La tastati'u an taf'ala syai'an. Itu tidak dapat berbuat sesuatu idza lam takun ladaiha qudratun wa markazun fi dakhil mujtama'. Kalau kekuatan luar itu enggak memiliki kemampuan dan memiliki markas di dalam masyarakat itu sendiri, yang masyarakat yang dirusak. Ya, di dalamnya sudah ada ya antek-antek mereka yang merusak, bahkan sudah ada markas-markas, komplotan-komplotan seperti itu yang membantu sehingga yang dari luar itu bisa mudah menyerang seperti itu. Al-muhim an nutahhira mujtama'atina min hadhihi al-maqarrati wal marakiz lil musta'mirin. Yang terpenting adalah bagaimana kita bersihkan masyarakat kita min hadhil maqarrat, dari wal marakis, dari tempat-tempat yang akan menjadi tambatan bagi para al-musta'mirin, para penjajah tersebut. Wala naj'alha tunafidhu fi dakhili mujtami'ah, dan kita biarkan dia bisa merealisasikan, melaksanakan rencananya di masyarakat kita, di bangsa kita. Fahaula'i bimanzilati syayatin. Mereka itu sama seperti kedudukannya syaitan. Syaitan itu gimana? Wa nahnu na'lamu anna syaitana laysa lahu sabilun ala ibadillah al-mukhlasin. Kita ketahui ini juga berdasarkan firman Allah yang menceritakan pengakuan syaitan itu sendiri. Bahwasanya syaitan enggak mempunyai jalan untuk bisa menggoda hamba-hamba Allah yang mukhlis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itu kata syaitan sendiri. Makanya orang yang misalnya terkena gangguan dari luar, dari jin atau hipnotis, biasanya kalau orang itu yang bukan orang dalam keadaan lemah, dalam lengah seperti itu, baru bisa masuk ya. Begitu juga orang-orang yang bekerja secara mukhlis lillah itu artinya dia itu adalah orang-orang yang nggak bisa diterobos masuk dari luar, dari godaan-godaan syaitan. Ya. Jadi yang terkena itu orang-orang yang kosong, yang lalai seperti itu dari mengingat Allah. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang lalai dari mengingat Allah, maka ini secara akibat kami biarkan itu syaitan itu meliputi dirinya.
bukan ke pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini al-qanunul am di sini, ya, ketentuan Allah bagaimana ketika dia sendiri, ya, tidak memperhatikan dirinya, dia tidak menjaga dirinya, maka ya, kekuatan luar akan masuk. Fahuwa yatasallatu 'ala alladhi mahada lahu as-sabil fi dakhilihi. Setan ini bisa berkuasa kepada orang yang memang mempersiapkan jalan bagi setan untuk masuk ke dalam dirinya. Ya. Ini penting sekali masalah ini. Yaqulu hadzal aslul qur'ani. Prinsip Al-Qur'an ini mengatakan innana yajibu an nathura min ad-dakhil kay nunhi halat asy-syaqa'i wal hirman. Sungguhnya kita wajib bangkit dari dalam agar kita bisa mengakhiri, ya, kondisi, ya, krisis, ya, kesusual wal hirman, dan kondisi kemiskinan. Thawratun fikriyah wa thaqafiyah, yaitu kebangkitan secara pemikiran dan pendidikan. Thawratun imaniyah wa akhlaqiyah, kebangkitan secara keimanan dan akhlak. Ya. Keimanan, akhlak, bagaimana kita selalu ingat kepada Allah. Akhlak, bagaimana kita berlaku jujur, amanah, ya, para pejabatnya dalam menjalankan pemerintahan ini, ya, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan sejujurnya, sesuai dengan sumpahnya. Ini harus ada kemauan seperti itu. Wa asna'a wuqu'ina fi maqalibis syaqa yajibu an nabhatha fawran an niqatid dha'fi fina. Dan ketika kita terjatuh dalam cengkraman, ya, kecelakaan, ya, krisis dan sebagainya, yajibu an nabhatha fawran, wajib kita, ya, dengan segera, ya, untuk mencarinya, mencari antiqatid dha'fi fina, mencari titik-titik lemah yang ada pada kita. Bukan selalu nyalain orang lain, ya. Cari dulu, ya, faktor kenapa bisa seperti itu. Faktor kelemahan yang ada pada kita. Wa nutahhiru anfusana minha, dan kita bersihkan diri kita dari hal tersebut bitaubati warruju'i ilallah, dengan pertobatan dan kembali kepada Allah. Wa nabda'u hayatan jadidatan muf'amatan bin nuri wal harakah, dan kita memulai kehidupan yang baru yang penuh dengan nur, dengan cahaya dan aktivitas, ya, dan kesungguhan, kegiatan, ya. Hatta nastati'a fi dhilliha an nubaddil hazimata ila nasrin, sehingga kita dapat, ya, dalam naungan tersebut, naungan cahaya dari Allah dan juga naungan kegiatan kita, aktivitas kita, kita bisa merubah kekalahan menjadi kemenangan. La an nukhfiya niqat ad-dha'fi wa amamil al-hazimati hadhihi wa nabhatha anha fi kharij al-mujtama' wa nadhallu naduru fit turuqil multawiyah. Bukan kita menyembunyikan, ya, kelemahan-kelemahan kita, kelemahan-kelemahan kita dan faktor-faktor kekalahan kita. Kenapa? Bukan disembunyikan, ditutup-tutupin. Ya, kemudian kita mencari, ya, di luar masyarakat kita faktor eksternal, dan terus kita mencari di jalan-jalan yang berliku-liku, dicari sebab-sebabnya. Padahal sebab yang utamanya ada pada diri kita, enggak kita ungkapkan, bahkan ditutup-tutupin. Ini penting ini, ya, sangat-sangat penting hal ini. Bagaimana kalau suatu masyarakat mau maju seperti itu? Suatu masyarakat, ya, satu negara enggak mau didikte oleh, ya, kekuatan luar, ya harus dirinya dulu kuat, ya. Banyak ayat-ayat yang apakah itu dalam segi dalam berbagai segi, ya, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu ayat Allah yang sangat tegas menyatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa'iddu lahum, persiapkan diri kalian untuk menghadapi mereka, artinya menghadapi musuh-musuh dari luar. Mastata'tum min quwwah, apa saja yang kalian mampu dari berbagai kekuatan. Quwwah ini dibentuk dalam bentuk nakirah,
arti kekuatan ya dalam berbagai hal. Kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, kekuatan ya, teknologi, ya. Apalagi sekarang teknologi informatika sekarang, yang mana ya, kita lihat kekacauan di satu negeri ya, diawali dengan serangan-serangan dari melalui teknologi informasi tadi. Hunaka kutubun wa mu'allafat katsirah kutibat an awamil intisaril muslimin al-awail thumma tadahda'a sultanuhum ba'da hin. Terdapat banyak sekali kitab-kitab dan karangan-karangan yang ditulis tentang faktor kemenangan kaum muslimin di generasi awal. Kemudian tadahda'a sultanuhum ba'da hin. Kemudian kekuasaan mereka menjadi lemah setelah beberapa tahun, beberapa lama. Wa katsirun min tilkal abahathi dhallat tata'atsaru fi turuqil multawiyah. Akan tetapi banyak dari pembahasan-pembahasan tersebut ya, masih saja tergelincir dalam jalan-jalan yang berliku. Arti sebabnya selalu mencari sebab dari faktor luar seperti itu. Walakin idza ma aradna an nastalhima min al-asli a'lah was-sadir min al-manba'il wahyi fayajibu an nabhatha an dhalika an-nasra aw tilka al-hazimah wa an awamilha al-fikriyah wal aqaidiyah wal akhlaqiyah fil muslimin. Akan tetapi kalau kita benar-benar ingin mengambil ilham, ya, mengambil inspirasi dari sumber yang di atas tadi, dari ayat tadi, dan yang bersumber dari sumber wahyu, maka harusnya kita wajib mencarinya, membahasnya ya, tentang kemenangan atau kekalahan tersebut, dan juga faktor-faktornya, baik secara pemikiran, keyakinan, akhlak, yaitu pada diri kaum muslimin sendiri. Harus dicari dari faktor internal terlebih dahulu. فالثورات المعاصرة ومن جملها الثورة الإسلامية في إيران أو ثورة الجزائر أو ثورة المسلمين الأفغان, dari revolusi yang terjadi di masa sekarang, termasuk juga revolusi Islam di Iran itu, atau revolusi di Aljazair ataupun di Afghanistan. Nusyahidu biwuduhin, kita dapat saksikan dengan jelas intibaqu hadzal asl al-Qur'ani, kekelopannya prinsip Quran ini pada hal tersebut. Faqabla an tughayyira ad-duwal musta'mirah wal mustakbirah tariqaha fi at-ta'amuli ma'ana ghayyarna nahnu bi anfusina fataghayyara kullu syai'. Sebelum merubah negara-negara penjajah dan negara-negara yang sombong ya, merubah jalannya itu di dalam berinteraksi dengan kita dulu harus merubah diri kita, maka segala sesuatunya akan berubah. Wa ala ayati halin fahada darsun liyaumina wa ghadina wa li ghadina wa li mustaqbalina wa li kullil muslimin wal ajyalil qadimah. Atas bagaimanapun juga ini adalah merupakan pelajaran bagi hari kita, dan juga untuk hari, artinya untuk hari ini, hari esok, dan juga masa depan kita dan masa depan seluruh kaum muslimin dan generasi mendatang. Wa nahnu nara anna al-qiyadat al-muntasirah faqat hiya allati istata'at an taquda wa tughayyira syu'ubaha ala asasi hadzal asl khalid. Dan kita saksikan bahwasanya kepemimpinan yang unggul saja ya, yang dapat menggiring dan merubah rakyatnya berdasarkan prinsip yang kekal ini ya, bagaimana mereka harus merubah, memperbaiki diri mereka dulu ya. Itulah apa yang bisa membuat perubahan tadi. Fi tarikhil muslimin wal Islam syawahid ala dzalika katsira. Dalam sejarah kaum muslimin, sejarah Islam, bukti-bukti atas yang demikian itu banyak sekali. Nah, ini pelajaran penting ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita di ayat 11 dari surah Ar-Ra'd ini hal-hal yang menjadi prinsip ya. Dan ini ya,
terulang sebenarnya dalam banyak hal, ya, begitu juga di dalam riwayat hadis menerangkan hal tersebut. Jadi ini saja yang dapat kita sampaikan. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا مهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.